Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wa sadaqa wa'dahu, wa nasara 'abdahu, wa 'azza jundah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh, alladzi ballagha ar-risalata wa adda al-amanah wa nasaha lil-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin wa tarakana 'ala mahajjatil bayda layluha kanahariha wa la yazighu 'anha illa wa huwa halikun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa qudwatina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala alaihi salatu wassalam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Bapak, Ibu, para jamaah sekalian ingkang saestu kawula bekteni, ingkang mugi tansah pinaringan rahmatipun, barokahipun, hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah Bapak Ibu sekalian kita awali pertemuan pagi hari ini, kajian pagi hari ini dengan selalu memanjatkan segala puji bagi Allah. Kita bersyukur atas segala kenikmatan yang sangat luar biasa yang hingga saat ini masih diberikan kepada kita semuanya. Dan sungguh ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, setiap nikmat-nikmat ini nanti akan ditanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan nikmat yang paling kecil sekalipun, nggih Bapak Ibu, unjukan ingkang sampun kita minum pagi hari ini akan ditanya oleh Allah. Arem-arem nggih yang sudah kita makan pada pagi hari ini pun akan ditanya di hadapan Allah. Sebagaimana di dalam surat At-Takatsur, nggih, surat yang pendek yang mungkin Bapak Ibu saya yakin sampun hafal. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang ke-8, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian latus'alunna. Di sini ada kata latus'alunna, di mana kata ini menurut tata bahasa Arab menika didahului kanthi huruf lamut taukid. Lamut taukid menika fungsinipun untuk menekankan
Jadi kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia itu, latus alunna itu adalah benar-benar akan ditanya. Saestu benar-benar akan ditanya oleh Allah. Lamu taukid. Kemudian juga diakhiri dengan nun taukid. Latus alunna. Nun taukid ini juga fungsinya untuk menekankan, untuk menguatkan. Benar-benar akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala yauma idzin, pada hari itu, yaitu pada hari kiamat nanti, pada hari manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti, anin naim, tentang nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir dijelaskan Bapak Ibu sekalian, ai la yus'alannakumullahu yaumal qiyamah an kulli ni'matin an'ama biha 'alaikum. Sungguh nanti akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, an kulli nikmatin, dari setiap nikmat, an'ama biha 'alaikum, yang telah diberikan kepada kita semuanya. Seperti kal amni, seperti nikmat rasa aman. Alhamdulillah, Ibu, Bapak di daerah Weru khususnya maupun di wilayah kita di Indonesia, kita diberi rasa aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Kenapa? Karena ternyata nikmat aman itu tidak diberikan kepada seluruh kaum muslimin di dunia ini. Ya, misalipun saudara kita yang ada di Rohingya, coba Ibu, masih ada sekitar 400.000 lebih saudara kita Muslim Rohingya yang mereka tertahan di perbatasan Bangladesh hingga hari ini. Padahal di antara mereka ada anak-anak kecil, bahkan banyak di antara anak-anak itu yang sudah tidak memiliki orang tuanya karena sudah dibunuh. Rumahnya dibakar, kampung halamannya dibakar, orang tuanya pun meninggal dunia. Sehingga banyak anak-anak yang mereka itu mengungsi, melarikan diri ke Bangladesh dalam kondisi sendirian. Coba, nikmat keamanan, nikmat tenang yang tidak didapati oleh saudara-saudara kita di sana. Maka sungguh Ibu Bapak, kita bersyukur. Dengan apa kita bersyukur? Tentunya dengan memanfaatkan nikmat aman ini untuk memaksimalkan ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya apa yang dirasakan oleh saudara kita di Rohingya itu sungguh sangat luar biasa. Coba Ibu bayangkan, ibu-ibu yang sedang hamil harus berjalan selama 1 minggu lebih, sampai ada di antara mereka yang melahirkan di tengah jalan, menyusuri sungai, rawa, hutan-hutan, untuk mengungsi perbatasan Bangladesh. Ini luar biasa. Dan alhamdulillah tim dari Lazismu juga sudah sampai di Bangladesh, dan mendirikan posko kesehatan di sana. Ini bantuan dari Muhammadiyah juga alhamdulillah sangat luar biasa, lebih dari 15 miliar secara nasional untuk membantu saudara kita yang ada di Rohingya itu. Ini Bapak Ibu sekalian, di antara nikmat yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih menika nikmat aman. Kemudian juga nikmatus sihah, nikmat kesehatan. Itu juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah memberikan tubuh kita yang sehat, mata yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar, kaki yang bisa melangkah, untuk apa kita gunakan? Semua nikmatan itu. Di saat banyak orang hari ini terbaring di rumah sakit, Pak, mereka harus dirawat di sana dan menghabiskan biaya yang tidak sedikit.
nggih, mboten saged toyan mawon niku menghabiskan dana lebih dari 80 juta rupiah. Nggih, Bapak Ibu, toyan niku nikmat, nggih. Enggak bisa pipis 3 hari saja itu menghabiskan dana lebih dari 80 juta rupiah. Maka luar biasa Bapak Ibu sekalian, nikmat kesehatan nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian as-sama' wal basar wal afiyah, mata, telinga, semuanya juga akan ditanya oleh Allah. Wa ma yut'imul insan wa yashrabu, dan apa-apa yang dimakan oleh manusia dan dia minum, itu nanti akan ditanya oleh Allah. Ibu, nggih, Bapak sekalian, arep-arep sampun didahan? Sampun, nggih. Itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan arem-arem tadi kita bisa memiliki kekuatan. Untuk apa kita gunakan kekuatan itu? Alhamdulillah kita gunakan untuk pengawasan. Semoga ini bagian daripada syukur terhadap nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Hal kuntum bisyukriha, apakah kita nanti termasuk orang-orang yang mensyukurinya? Dan sungguh ibu bapak sekalian telah dinas di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala ngendikan wa qalil min ibadiyas syakur. Sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Dados sekedhik Bapak Ibu sekalian di antara hamba-hambanipun Allah Subhanahu wa taala yang dimudahkan oleh Allah untuk bisa bersyukur terhadap nikmat-nikmat itu. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ada sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, hadis yang ke-1609. Hadis yang sangat panjang. Nggih Bapak Ibu sekalian, bagaimana hadis ini mengkisahkan tentang Rasulullah SAW dengan beberapa sahabatnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Pada suatu hari, pada suatu malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya. Keluar dari rumahnya. Fa idza huwa bi Abi Bakrin wa Umar. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika keluar dari rumah, di suatu malam itu ternyata beliau bertemu dengan 2 sahabatnya, yaitu Abu Bakar kali sahabat Umar. Kemudian faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menanyakan kepada sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Rasulullah ngendikan, ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi sa'ah. Wahai sahabatku, wahai sahabat Abu Bakar dan Umar, apa yang menyebabkan kalian berdua itu keluar rumah di malam hari seperti ini? Ada apa? Kok malam-malam begini jenengan berdua keluar rumah? Maka kemudian sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar, mereka mengatakan, qala al-ju'u ya Rasulullah. Ya Rasul, kami ini sedang kelaparan. Kami sedang lapar, sementara di rumah gak ada makanan. Coba niki sahabat Abu Bakar kali sahabat Umar, di malam hari beliau keluar dari rumah untuk mencari makan. Pados Pak. Kalau malam-malam di tempat kita pados. Lah itu ternyata sahabat pun juga kadang nggak punya makanan di rumah. Sementara bapak ibu alhamdulillah di rumah kita ada makanan. Nawi dalu mboten enten makanan nggih ndah melemi. Mie godhong kalih telur niku pun luar biasa. Sementara ini sahabat ini tidak ada sesuatu pun yang bisa untuk dimakan di rumahnya. Jadi alju ya Rasulullah, ya Rasul, saya itu lagi lapar. Kami baru lapar, ingin mencari makan. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, qala wa ana walladzi nafsi biyadi. Adapun saya ya
wahai para sahabatku, saya juga keluar malam hari ini demi Allah. Walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Maksudnya adalah demi Allah Subhanahu wa taala. La ahrajani alladzi ahrajakuma. Saya ini keluar juga karena sesuatu yang menjadikan kalian keluar. Dan terus sami-sami lapar Rasulullah SAW itu. Coba Rasul, manusia paling mulia pilihan Allah itu mboten gadah makanan di malam hari untuk dimakan. Di saat para pemimpin Persia Romawi pada saat itu mereka berlimpah makanan, tidur di istana yang megah, dengan kasur-kasur yang empuk. Sementara Rasul tidurnya aja dengan anyaman dari pelepah kurma, sampai tubuhnya galer-galer. Ini betapa luar biasanya Rasulullah SAW, yang semoga kita semuanya dipertemukan dengan beliau. Ibu-ibu sekalian, bapak yang dirahmati oleh Allah. Jadi ternyata Rasulullah, sahabat Abu Bakar, kali Umar itu keluar rumah malam hari karena lapar. Karena tidak ada sesuatu yang bisa beliau makan di dalam rumahnya. Maka kemudian singkat cerita, karena ini panjang sekali Bapak Ibu sekalian hadisnya, kemudian ada seorang sahabat yang menawarkan kepada mereka, ketika ketemu di jalan, di rumahnya ada minuman dan juga ada beberapa kurma. Maka kemudian dipinarake dengan griya kepada rumah sahabat tadi dan dihidangkan minuman, air putih dengan kurma tadi itu. Maka kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakar wa Umar. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan kepada dua sahabat ini, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, latus alanna an hadan na'im yaumal qiyamah. Sungguh wahai para sahabatku, kita semuanya akan ditanya oleh Allah dari nikmat ini pada hari kiamat. Kurma dan minuman yang dihidangkan itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Akhrajakum min buyutikumul ju' tsumma lam tarji'u hatta asabakum hadan na'im. Tadi kalian berdua keluar rumah keadaannya lapar. Sekarang sudah bisa pulang kenyang karena telah makan kurma dan minum air ini, maka sungguh ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu bapak sekalian, sampai nikmat sekecil apapun itu akan ditanya oleh Allah, apalagi dengan harta kita, apalagi dengan kekayaan kita, apalagi dengan mobil kita yang punya mobil, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita tidak pernah bisa berpindah kaki kita dari hadapan Allah sampai kita ditanya dengan itu semuanya. Sebagaimana Rasul mengatakan, la tazulu qadama ibni Adam 'indallahi hatta yus'al an 'arba. Tidak akan pernah bergeser kaki manusia dari hadapan Allah pada hari kiamat nanti sampai ditanya 4 hal. Yang pertama yaitu an umri fima afna, tentang umurnya. Untuk apa dia gunakan umurnya itu. Kemudian wa'an syababi fima ablah, tentang masa mudanya, untuk apa digunakan. Apakah hanya untuk foya-foya, untuk bersenang-senang, apalagi nanti malam tahun baru. Kita lihat betapa menyedihkannya kondisi para pemuda hari ini, di mana mereka menggunakan waktunya, masa mudanya hanya untuk berfoya-foya, bersenang-senang dan sebagainya itu. Kemudian wa'an mali min aina tasabahu wa aina anfaqah. Dan Allah akan menanyakan harta kita, Bapak Ibu sekalian, dari mana kita dapatkan harta kita. Apakah dari sesuatu yang halal ataukah haram? Dan kemanakah kita belanjakan harta kita itu? Kemudian wa'an ilmihi hal amila bihi. Dengan Allah Subhanahu wa taala terakhir akan menanyakan ilmu. Apakah kita sudah mengamalkan ilmu kita, ataukah kita tidak termasuk orang yang mengamalkannya? Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, monggo senantiasa saya pribadi mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk selalu
mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gunakan segala kenikmatan ini di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ampun ngantos kita gunakan di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selajengipun sholawat dan salam semoga Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, termasuk orang-orang yang telah mendapatkan syafaat dari beliau, dan kita telah bisa berjumpa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada satupun kebaikan, tidak ada satupun perkara yang itu membawa kepada kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat, kecuali telah Allah dan Rasulullah SAW jelaskan pada kita semuanya. Dan tidak ada satupun perkara, tidak ada satupun perkawis ingkang menyebabkan kita celaka baik di dunia maupun di akhirat, kecuali juga telah Rasulullah SAW jelaskan kepada kita. Tergantung dari kitanya apakah mau mengikuti petunjuk Rasul napa boten. Kalau kita ingin selamat di dunia dan di akhirat, maka kuncinya adalah kembali kepada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amrayni illa tamassaktum bihima lan tadillu bihima abada. Saya tinggalkan kepada kalian dua hal, jika kalian berpegang teguh padanya tidak akan pernah selamanya tersesat selamanya, baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selajengipun pada kesempatan pagi hari ini insyaallah selama 1 jam tadi mulainya jam 6 kurang 10 karena ternyata jamnya kelebihan. Tapi insyaallah akan kita sampaikan hingga pukul 7 insyaallah berkenaan tentang perkara yang sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian, menika perkawis tentang akidah asbab inhirafin nas 'anil aqidati shahihah. Dados sebab-sebab manusia menika menyimpang saking akidah yang lurus. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, agama Islam menika ketika kita umpamakan itu seperti sebuah bangunan, seperti sebuah rumah, di mana rumah itu memiliki pondasi, memiliki tiang-tiang, tembok, dan juga memiliki atap. 3 unsur inilah yang sangat menentukan bahwa rumah itu rumah yang baik. Dan mana di antara yang paling penting adalah pondasi. Maka sesungguhnya Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, akidah di dalam Islam itu ibarat sebuah pondasi, kalau itu sebuah rumah. Makanya dikatakan bahwasanya akidah menika usuluddin, yaitu dasar-dasaripun agama. Pondasinipun agama. Sehingga memang kalau pondasi itu mudah roboh, kalau pondasi itu rapuh, maka dipastikan bangunan di atasnya juga akan mudah roboh. Kemudian juga di dalam Al-Quran di sana ada sebuah istilah kasyajaratin, adalah sebuah pohon. Maka akidah itu ibarat seperti akaripun, seperti akar pohon. Kalau akar itu kuat, maka menjadikan pohon itu semakin kuat, tidak mudah tumbang. Terkena terpaan angin sekuat apapun, dia tidak akan tumbang. Sebagaimana pohon-pohon di Solo hari ini, banyak yang tumbang. Bapak sekalian, kemarin termasuk hujan deras dan angin, banyak pohon yang tumbang. Jadi memang akar ini sangat menentukan sekali. Maka itulah posisi akidah di dalam Islam. Itu seperti apa? Seperti
akar bagi tumbuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwasanya segala ibadah, segala aktivitas menika hanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dilandasi kanthi akidah yang benar. Dilandasi kanthi akidah yang lurus. Akidah yang benar itu yang seperti apa? Akidah yang benar itu sebagaimana yang kita pahami sebagai warga Muhammadiyah adalah akidah yang terbebas saking segala bentuk penyakit TBC. Yang terbebas dari segala kesyirikan, yang terbebas dari segala bid'ah, yang terbebas dari segala tahayul, khurafat dan yang lainnya. Lah, syirik niku napa, Pak? Nggih. Syirik niku napa, Ibu? Menyekutukan Allah. Itu bahasa mudahnya. Kalau dalam istilah di dalam penjelasan para ulama, syirik menika taswiyatu ghairillah billah fima huwa min khosaisillah. Nggih. Gambil Pak nggih. Saged menirukan? Nggih. Taswiyatu ghairillah billah fima huwa min khosaisillah. Nggih. Jadi taswiyatu ghairillah, menyamakan selain Allah. Nggih. Menyamakan selain Allah billah, dengan Allah. Jadi menyamakan selain Allah dengan Allah fima huwa min khosaisillah, terhadap hal-hal yang itu merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kemudian kita itu memberikan kekhususan-kekhususan yang itu hanyalah boleh kita berikan kepada Allah, tetapi kita berikan kepada selain Allah, maka disitulah syirik. Contohnya pun kekhususan itu apa, Pak? Ada di sana ad-doa, yaitu doa. Doa itu merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dados sinten kemawon ingkang berdoa kepada selain Allah faqad asyraka, maka dia telah berbuat syirik. Kemudian ada lagi napa adzabh. Dzabh niku napa? Sembelihan. Sembelihan itu merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah berbuat syirik, meskipun yang disembelih itu hanya seekor lalat. Nggih, wonten hadisipun nggih, Bapak Ibu sekalian. Hadis yang sangat luar biasa, ketika ada seorang muslim yang kemudian melewati sebuah kampung. Di kampung itu ternyata dia ditangkap, dia akan dibebaskan oleh penduduk kampung itu manakala memberikan sesajen kepada sesembahan yang ada di situ. Maka kemudian dua orang tadi tidak mau. Maka kemudian ditawarkan oleh penduduk, sudahlah, kalau memang nggak mau menyembelih sapi, nggak mau menyembelih kambing, silahkan korbankan lalat saja, nggak apa-apa, nanti saya bebaskan. Akhirnya pun apa? Dua orang tadi akhirnya membunuh lalat dengan niat untuk diberikan kepada sesembahan di sana tadi. Maka dari keduanya itulah akhirnya kemudian mereka musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, batal keimananipun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalat mawon, Pak. Kalau kemudian dibunuh karena selain Allah, maka ternyata menjadikan musyrik. Jadi memang sembelihan itu hanya boleh kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada banyak yang lain, doa, sembelihan,
sholat, kemudian bersumpah, itu juga hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh demi Ka'bah, nggak boleh. Tapi harus demi Allah, demi Rob, demi yang menciptakan manusia, itu boleh, demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itulah syirik. Jadi Bapak Ibu, perkara syirik ini memang sangat berbahaya. Termasuk yang dikatakan syirik itu adalah tatkala kemudian kita itu mentaati syariat-syariat selain dari yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini juga termasuk bentuk kesyirikan. Maka Bapak Ibu, ampun ngantos kemudian akidah kita itu terkotori dengan namanya kesyirikan ini. Karena kalau sudah syirik maka menjadikan batal akidah kita. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tetapi Allah mengampuni dosa-dosa selainnya bagi yang dikehendakinya. Bahkan di dalam sebuah hadis itu, selama seorang manusia itu meninggal tidak pernah menyekutukanku sekalipun, tidak pernah berbuat syirik, maka Allah akan memasukkannya ke dalam jannahnya meskipun memiliki dosa-dosa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada tahayul, ada bid'ah dan sebagainya, itu yang memang sangat berbahaya sekali bagi akidah kita. Lah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, fenomena hari ini ternyata sudah sangat banyak orang-orang yang kemudian mereka itu menyimpang akidahnya. Mereka yang menyembah selain Allah, mereka yang mengharapkan berkah kepada selain Allah. Kita bisa lihat ketika satu surah ini teng Solo ini luar biasa ini pun nanti ikut dereng kalau nanti lewat jadi itu ngisi di daerah Boyolali, pulang-pulang niku menjelang jam 12. Itu luar biasa. Sepanjang jalan ke Solo itu banyak orang-orang yang mereka rela berjalan kaki. Bahkan saya lihat itu sudah banyak yang sepuh, jalan sudah kesulitan, tapi mereka melakukan itu untuk mendapatkan berkahnya Kebo Kiai Slamet. Wah, ini luar biasa nih. Dan terus selentongipun itu dirayaan, Kiai Slamet menika. Ini ternyata banyak sekali, dan ternyata banyak di antara ibu-ibu itu juga jilbaban, juga jilbaban. Lah ini kan bagaimana dia menjalankan sebuah syariat berupa jilbab, sementara dia melupakan sesuatu yang sangat penting, menika akidahnya itu. Padahal yang paling penting itu akidah. Kalau sudah dikotori dengan syirik, tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah niki Bapak Ibu sekalian, belum lagi munculnya aliran-aliran sesat. Banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat di dalam catatan Departemen Agama itu, aliran sesat hari ini sudah sangat banyak, luar biasa. Sudah sangat luar biasa. Dari orang-orang yang mengaku sebagai nabi, mengaku sebagai rasul, mendapatkan wahyu, sampai kemudian aliran-aliran kepercayaan yang mengikuti keyakinan orang-orang Hindu dan lain sebagainya. Itu sudah sangat banyak sekali hari ini. Maka Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kenapa hari ini, kenapa manusia itu, umat Islam banyak yang menyimpang akidahnya? Maka ternyata ibu bapak sekalian, di sana ada beberapa hal yang akan kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Jadi penyebab yang pertama, Bapak Ibu sekalian, asbabu inhirafin nas 'anil aqidati shahihah. Dalam kitab tauhid itu dibuat sebuah judul, sebab-sebab penyimpangan manusia saking akidah yang lurus, akidah yang benar. Yang pertama yaitu al-jahlu biddin,
Ya, penyebab manusia itu menyimpang dari akidah yang benar itu dikarenakan kebodohannya terhadap ilmu agama. Lah niki nggih, jauhnya seseorang dari ilmu agama ini menyebabkan penyimpangan, banyaknya maraknya penyimpangan aliran, ya, munculnya aliran sesat yang menyimpang dari akidah yang benar. Jadi nopo ibu bapak, yang pertama adalah karena bodoh, ya, jauh dari pemahaman agama. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nate ngendikan, innama tunqadu ural islami urwatan idza nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyah. Ya. Sahabat Umar mengatakan, sesungguhnya ikatan iman, ikatan Islam itu akan satu persatu akan tercabut, satu persatu akan terurai, akan lepas tatkala di dalam suatu masyarakat itu muncul generasi orang-orang yang tidak memahami jahiliyah. Generasi orang-orang yang tidak memahami Islam dengan benar, akidah dengan benar. Nah ini ya. Jadi memang jauhnya seseorang dari Islam, ya, dari agama ini menjadi penyebab utama. Dan ini ternyata hari ini sudah sistematis, Pak. Maka sangat disayangkan memang hari ini bagaimana pendidikan kita, ya, di Indonesia ini memberikan porsi materi agama yang sangat minim kepada anak-anak kita. Ya, maka alhamdulillah bagi yang mungkin putra-putranya dimasukkan di pondok, ya, di sana kita materi agamanya bahkan lebih banyak daripada materi non agamanya. Ya. Bisa kita bayangkan dengan anak-anak kita yang sekolah di negeri, sementara kemudian juga tidak ada pelajaran agama tambahan di luar sana. Ya. Sementara anak-anak kita juga tidak pernah mau ikut pengausan. Ya. Ini juga menjadikan seseorang itu rawan untuk menyimpang dari akidah yang benar. Maka Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, memang pendidikan itu hari ini sangat penting sekali, ya, bagi anak-anak kita. Lah monggo bagi yang sudah memiliki anak, dan ini malah promosi. Yang sudah punya putra, nggih, napa wayah, napa putu, nggih, yang sudah lulus SD, lah monggo, nggih, bisa kita daftarkan ke lembaga-lembaga Islam, nggih. Minimal sekolah Muhammadiyah, nggih, minimal sekolah Muhammadiyah. Syukur bisa masuk ke lembaga pesantren. Nah, Imam Surdo Anda hari ini juga sudah mulai membuka pendaftaran, termasuk jalur khusus prestasi yang itu akan mendapatkan beasiswa. Nanti insya Allah bisa disampaikan oleh Ustadz Haidar yang hari ini memang sebagai ketua penerimaan santri baru, PSB Pondok Pesantren Imam Surdo tahun 2018-2019. Nah ini ibu bapak sekalian rahimakumullah, kali sekalian promosi kula nggih. Jadi memang pendidikan itu sangat membentuk bagaimana akidah anak-anak kita. Dan hari ini ternyata banyak terobosan-terobosan yang dilakukan oleh beberapa tokoh, ya, seperti yang kita kenal dengan namanya Ustadz Budi Azhari, ya, yang sering mengisi kajian di Hasanah Trans 7, ya. Mungkin Bapak Ibu sering melihat di rumah, ya, ada Hasanah Trans 7 di sana, beliau sering mengisi itu. Beliau membuat sebuah lembaga pendidikan yang namanya Kutab, ya. Nah kalau di Solo sampun kathah nih Pak, ya, namanya Kutab Harun Ar-Rasyid, ada Kutab Al-Fajr, ada kemudian Kutab Iskarima, ya, juga buka Kutab di sana. Jadi memang untuk kemudian supaya anak-anak itu bisa memahami agama lebih, ya. Jadi memang di dalam Kutab itu merujuk bagaimana kembali ke pendidikan para sahabat, para salafus soleh, ya, para salafus soleh. Lalu gimana dengan pendidikan umumnya? Mereka tetap akan mendapatkan, ya, pendidikan umum seperti matematika, bahasa Inggris dan sebagainya itu. Tapi ternyata
penekanan dalam hal akidah, dalam hal akhlak, bahkan hafalan Quran, hadisnya itu luar biasa, Pak. Ya, kadang malu kita. Ya, ketika dengan anak-anak kutab itu, anak-anak yang masih seusia SD sudah pada banyak hafal hadisnya. Ini luar biasa, ya, kutab. Sehingga memang belajar selama 6 tahun, ya, setingkat sekolah dasar itu ada hasilnya, ya. Bahkan bisa sampai hafal Al-Quran, ya. Di Kutab Iskarima lulus SD sudah hafal Al-Quran. Ini luar biasa, ya. Bagaimana menerapkan pendidikan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya. Maka Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, lah monggo, ya. Kita tidak perlu mungkin membuka kutab, ya, tapi bagaimana kemudian kurikulum kita juga harus kita lihat, ya. Dia kemudian memberikan porsi yang cukup untuk memahamkan anak-anak kita, karena memang pendidikan anak, ya, usia SD, usia SMP itu sangat membentuk karakter luar biasa, ya. Itu luar biasa Bapak sekalian. Bahkan ketika anak-anak di masa itu, ya, ketika di pondok sekalipun itu nakal, ya, ternyata ketika besarnya itu pendidikan akidah yang didapatkan selama dulu di pondok ketika SMP itu masih membekas, ya. Jadi ternyata banyak kasusnya, ya. Ini pengalaman di Imam Zodo, Pak, ya. Memang anak-anak kita itu kadang juga ada yang nakal, ya. Anak-anak yang kadang juga dengan aturan itu susah, ya. Nasihat yang sudah kita berikan ternyata juga ya masih susah. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, ketika setelah berjalan waktu, ya, kemudian anak itu tumbuh dewasa itu, akhirnya mereka nanti akan kembalinya juga kepada Islam, ya. Karena memang sudah tertanam dalam hatinya itu, ya. Jadi memang setelah dewasa itu ternyata juga akhirnya kembali kepada Islam, ya. Bahkan teman saya yang dulu mungkin nakal di pondoknya, hari ini menjadi sebuah ketua, ya, pelaksana tabligh akbar dan sebagainya di daerahnya. Lah ini luar biasa Bapak Ibu sekalian, memang bahwa pendidikan usia anak ini sangat penting, ya. Maka Bapak Ibu, penyebab yang pertama ini, ya, al-jahlu bidin, ya, karena seseorang itu tidak memahami agamanya dengan benar. Ini memang harus kita hilangkan, ya, dengan memberikan pelajaran yang baik, yang benar kepada anak-anak kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan seseorang itu menyimpang dari akidah yang benar itu adalah dikarenakan at-taqlidul a'ma, yaitu taklid buta, ya, taklid buta, sikap elon-elon, sikap ikut-ikutan yang tidak tahu dasaripun. Ini menjadi juga penyebab seseorang itu menyimpang, ya. Ikut-ikutan, kalau yang diikuti benar maka dia selamat, tapi kalau kemudian yang diikuti itu salah, maka dia akan ikut salah. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, memang kita harus membangun sikap kritis, ya. Membangun sikap kritis artinya apa? Jangan kemudian kita itu mudah mengikuti ajakan seseorang, ya. Tetapi harus kita lihat, kita cek, ya, kebenarannya seperti apa. Kita sesuaikan dengan dalil, kita sesuaikan dengan Al-Quran kali as-sunnah. Apakah kemudian ajaran yang disampaikan itu sudah sesuai atau belum, ya? Maka sikap, ya, hanya ikut-ikutan ini sangat berbahaya sekali, ya, sikap sangat berbahaya sekali. Dan itu ternyata banyak dikisahkan di dalam Al-Quran, ya. Wa idza qala lahum, kenapa kalian mengikuti, ya? Kenapa kalian itu terjerumus ke dalam kesesatan? Mereka mengatakan kami hanya mengikuti ayah-ayah kami, ya. Kami hanya mengikuti kakek-kakek kami, ya, seperti ini dulu mengajarkan, ya. Jadi memang itu harus kita ubah, ya. Jangan sampai kemudian Islam kita itu hanya sekedar Islam keturunan, ya. Hanya sekedar Islam keturunan, tapi bagaimana kita bisa menemukan ajaran Islam yang sesungguhnya dengan banyak mengkaji ilmu-ilmu Islam, ya. Yang salah satunya dengan mengikuti kajian Ahad pagi seperti ini. Itu, ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama yaitu karena bodohnya seseorang itu dari Islam, ya.
sehingga kemudian banyak yang terjerumus. Kemudian yang kedua adalah karena sikap ikut-ikutan. Dan ini bisa kita lihat Bapak Ibu sekalian ketika nanti malam tahun baru, tahun baru niku pripun, bagaimana kita melihat anak-anak kita itu mereka hanya sekedar ingin mengikuti keinginannya, sekedar ingin mendapatkan rasa senang tanpa kemudian peduli dengan kegiatannya, peduli dengan aktivitasnya. Padahal tahun baru itu jelas kalau kita lihat secara sejarahnya itu bagian dari sebuah ritual yang dilakukan oleh orang-orang Romawi yang kemudian diteruskan oleh orang-orang Nasoro. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, jelas ini bagian dari agama mereka. Karena sesungguhnya kalau kita tanya, memang ketika tanya kepada anak-anak itu, kita tanya kepada para pemuda, para remaja yang merayakan tahun baru itu, mereka mengatakan, kami hanya mencari senang-senang saja. Kami hanya mencari senang-senang saja. Kami hanya bermain-main saja kok. Kami tidak ada ritual apapun. Tidak ada ritual apapun yang ada hubungannya dengan agama manapun. Tapi apakah benar bahwasanya tahun baru itu hanya sekedar main-main, dan tidak ada kaitannya dengan ajaran agama apapun? Maka Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sesungguhnya suatu perayaan itu bisa kita lihat itu menyimpang atau tidak. Itu bisa kita lihat dari dua aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek ritual. Adapun aspek yang kedua yaitu aspek sejarah maupun asal usul. Dan ini Pak, bisa kita lihat dari ritualnya. Kita lihat tahun baru, ada nggak ritual? Nggak ada. Oke, sepakat tidak ada ritual memang. Di sana hanya main-main, hanya menyalakan kembang api dan sebagainya. Tidak ada ritual apapun terhadap dewa-dewa dan sebagainya itu. Tapi yang kedua Bapak Ibu sekalian, asal usulnya sejarahnya seperti apa? Disinilah kemudian ternyata kita temukan berdasarkan catatan sejarah, ternyata tahun baru itu merupakan ajaranipun orang-orang Romawi, yang mempersembahkan sebuah ritual kepada dewa Janus naminipun. Dewa Janus itu adalah dewa yang memiliki dua wajah. Jadi Ibu Bapak, kalau melihat di catatan-catatan para sejarah itu, dewa Janus memiliki wajah di bagian depan dan juga di belakang. Itu menggambarkan filosofinya bahwa dia itu mengetahui segala hal dari yang masa lalu maupun yang akan datang. Jadi memang ritual pergantian tahun itu sebenarnya dilakukan oleh orang-orang Romawi untuk dipersembahkan kepada dewa Janus. Berarti kan sejarahnya jelas. Ini bagian dari ritual orang-orang Romawi, para penyembah dewa yang tidak mengenal Nabi Muhammad, tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa mengatakan hanya main-main saja? Padahal dalam sebuah riwayat, ini sedikit saya sampaikan, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana li ahli jahiliyah yaumani yal'abuna fihima, fi kulli sanah. Dahulu orang-orang jahiliyah itu memiliki 2 hari raya, 2 hari di mana mereka itu bermain-main di sana, yaitu hari Nairus dan Mihrojan. Hari Nairus dan Mihrojan. Yang ternyata 2 hari ini asalnya dari ajaran orang-orang Persia. Orang-orang Persia, Pak. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, setelah para penduduk Madinah, sebagian mereka itu masuk Islam, setelah dakwah yang dilakukan oleh Mus'ab ibn Umair, sahabat Mus'ab ibn Umair yang dakwah di Madinah, yang kemudian banyak di antara kaum muslimin di sana yang masuk Islam, tetapi Rasulullah SAW belum datang ke sana. Maka kemudian
Disebutkan dalam riwayat Anas bin Malik tadi itu, falamma qadiman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, maka tatkala Rasulullah datang ke Madinah itu mendapati orang-orang kok pada bermain di 2 hari ini. Kenapa? Padahal sudah masuk Islam, Bu. Sudah masuk Islam, tapi mereka bermain-main. Ya Rasulullah, ini kebiasaan kami. Kami itu setiap 2 hari ini, 2 hari yaitu Nairus dan Mihrajan ini, kami selalu bermain-main. Mboten napa-napa, mboten mempersembahkan sesuatu untuk dewa-dewa, mboten. Kami hanya main-main saja. Ternyata Rasulullah itu marah. Rasulullah marah. Ketika kaum muslimin di Madinah yang sudah masuk Islam, ternyata mereka masih memperingati 2 hari yang mereka lakukan ketika masa jahiliyah, yaitu dengan bermain-main tadi. Ternyata Rasulullah marah. Padahal hanya main-main, Pak. Jadi hampir sama dengan kejadian tahun baru sami. Peringatan perayaan tahun baru itu hampir sama. Bapak Ibu sekalian rahimahullah, kita hanya bermain-main. Main-main tapi kok di hari rayanya mereka. Rasulullah mengatakan, waqad adalakumullahu khairan minhuma yaumal fitri wa yaumal adha. Allah telah menggantikan kepada kalian 2 hari itu dengan 2 hari yang lebih baik, yaitu hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Sudah dikasih 2 hari itu untuk perayaan, gak usah nambah-nambah meleh. Itu nih Bapak Ibu sekalian, ini penting sekali. Kadang memang karena tidak paham anak-anak kita itu, karena tidak paham atau karena ngeyel. Ini Bapak Ibu sekalian perlu kita fahamkan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Kalau ikut menyerupai orang-orang Nasrani, maka termasuk orang-orang Nasrani. Tapi memang Bapak Ibu sekalian, bahwa keadaan umat Islam akhir zaman itu memang seperti ini. Dan itu sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mengatakan, la tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum dira'an shibran bi shibrin dira'an bi dira'in. Sungguh kalian wahai umat Islam akan mengikuti ajaran-ajaran orang-orang sebelum kalian. Ajaran orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin dira'an bi dira'in. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta idza dakhalu fi juhri dhabbin lattaba'tumuhum. Sampai ketika mereka itu masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, kalian akan mengikutinya. Maka kemudian para sahabat mengatakan, faqulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara. Ya Rasulullah, apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani? Maka Rasulullah mengatakan, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Jadi memang ini sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW itu. Imam Nawawi menjelaskan hadis ini bahwa memang sangat parah sekali kondisi akhir zaman itu. Orang-orang sudah tidak peduli dengan agamanya, tidak peduli dengan larangan Rasulullah SAW. Mereka mengikuti ajaran orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sampai masuk lubang biawak saja diikuti. Ini menunjukkan bahwa orang-orang nanti umat Islam itu akan mengikuti ajaran-ajaran yang menyesatkan, yang itu berasal dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi memang luar biasa Bapak Ibu sekalian, fitnah akhir zaman itu yang hari ini sudah terjadi. Maka penting sekali Bapak Ibu sekalian untuk kita selamatkan anak-anak kita, keluarga kita dari penyimpangan seperti ini. Karena memang ini sebuah gempuran budaya yang sangat memang luar biasa, yang sangat begitu bebas. Belum lagi penyimpangan dari tahun baru itu, banyak di sana perzinahan. Bahkan di beberapa kabupaten itu sampai ditemukan banyak sekali alat kontrasepsi. Itu luar biasa coba.
Kalau anak kita perempuan, Pak, nih Bapak Ibu sekalian, betapa bahayanya itu. Ya, ketika kemudian ikut acara seperti itu. Ya, alhamdulillah di Wonosobo ini jauh dari kota. Ya. Tapi ada nggak Bu kira-kira yang ke Solo ini? Banyak juga. Ini ya, pada pun tebing ini. Pun celak laut ini itu saya yang memberikan semua. Dan ini Bapak Ibu sekalian ini mau apa? Jadi memang menjadi PR ya bagi kita semuanya. Itu yang kedua ya, yaitu taklid. Ya, masih ada 5 menit. Ya. Yang ketiga, yang menyebabkan orang menyimpang saking akidah itu adalah ta'assub. Ya, lima alaihil aba wal ajdad, yaitu sikap fanatik, ya. Fanatik terhadap nopo kelompok. Nah, ini ternyata berbahaya sekali. Bapak Ibu sekalian, sungguh sikap fanatik itu sangat menjadi benalu di dalam tubuh umat Islam. Bahkan hari ini kita lihat kenapa banyak kaum muslimin yang tidak peduli, yang cuek dengan penderitaan saudaranya yang ada di Rohingya itu, dikarenakan sikap fanatik mereka, fanatik terhadap bangsanya, fanatik terhadap sikap nasionalismenya, sehingga menganggap bahwa orang-orang yang berada di luar bangsanya itu bukan termasuk saudaranya. Jadi berbahaya sekali Bapak sekalian. Bahkan sikap fanatik ini pernah dahulu hampir menyebabkan para sahabat itu saling berperang, yaitu yang menimpa pada kaum Aus dan Khazraj. Itu hampir-hampir mereka perang gara-gara munculnya sikap fanatik terhadap sukunya, kabilahnya masing-masing. Ini memang luar biasa. Setelah 300 tahun memang kedua suku ini saling berperang, yang kemudian disatukan oleh Allah dengan Islam, maka ternyata mereka hampir-hampir mau perang lagi, padahal Rasulullah masih hidup di tengah-tengah mereka. Dan ini betapa bahayanya sikap fanatisme. Kemudian yang keempat adalah asbahal baitu khalian an ta'lim. Jadi kosongnya, sepinya rumah-rumah kita dari pengawasan-pengawasan. Dan ini juga bisa menyebabkan manusia itu menyimpang. Lah monggo, jangan sampai rumah kita seperti kuburan, Pak. Mari kita ramaikan dengan kajian-kajian. Kita ajak anak-anak kita mendengarkan. Hal ini sudah sangat banyak sekali media download teng YouTube itu pun luar biasa. Kita pilih Ustadz sinten mawon, sudah ada Ustadz Abdus Somad mungkin yang lagi tren hari ini. Niku insyaallah nggih enten. Ustadz Anwar Zahid, nah ini ibu-ibu biasa sing teman guyon-guyon niku nggih enten. Ustadz sinten mawon sosok kita Yunahar Ilyas dan sebagainya, itu semuanya sudah ada di YouTube, tinggal diklik, di-download, didengarkan bareng-bareng. Nah ini luar biasa. Pagi hari Pak, sambil aktivitas diputarkan ceramah, sambil nyapu dengarkan ceramah, sambil nyuci piring ibu-ibu dengarkan kajian. Nah ini luar biasa. Kalau memang tidak ada radio, kita Muhammadiyah belum memiliki ini dengan itu, dengan media-media seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, insya Allah akan membentengi kita, menjadikan kita semakin faham dengan Islam. Demikian Bapak Ibu sekalian, di antara penyebab utama, yaitu yang pertama karena kebodohan, yang kedua karena sikap taklid, dan yang ketiga karena sikap fanatik. Semoga Bapak Ibu sekalian, kita semuanya dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk penyimpangan ini. Semoga kita semuanya diwafatkan oleh Allah dalam keadaan memiliki akidah yang benar, yang terbebas dari segala bentuk kemusyrikan dan penyimpangan yang lain. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga yang ini bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf.
dan kami akhiri dengan sedikit pengumuman ya. Tadi saya sudah izin. Insya Allah hari Ahad yang akan datang kami mengundang ya, Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti tabligh akbar di Pondok Imam Suwodo ya, di komplek bersama dengan Ustadz Bahtiar Nasir saking Jakarta, Ketua GNPF MUI dan anggota Majelis Tarjih PP Muhammadiyah Pusat ya. Nah monggo, kalau kita selama ini lihat di TV, nah ini insya Allah kita akan bersama-sama mendengarkan tausiah beliau di komplek Pondok Imam Suwodo. Nggih, kali sekalian menengok putranipun nggih, misalkan yang ada putra napa saudara. Hari Ahad jamipun jam 8. Nggih, jam 8 pagi. Jadi setelah mungkin pengawasan yang ini mungkin lanjut ke sana nggih. Jam 8 sampai jam 9. Nanti setelah itu beliau melanjutkan tabligh di Masjid Agung Karanganyar nggih, dengan umat Islam Surakarta insyaallah. Lah ini monggo Bapak sekalian, ini edisi spesial. Nanti insyaallah akan diisi oleh Ustadz Salahuddin Sirizar dan juga Ustadz Bahtiar Nasir. Mekaten mugi-mugi saged bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.